Episode 22. Setelah pengorbanan besar Qi Jingchun demi melindungi dunia kota kecil, kehidupan di kota itu tampak berjalan seperti biasa. Penduduknya yang tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi tetap melanjutkan rutinitas mereka, seolah tak ada hal luar biasa yang baru saja berlangsung. Namun di luar gerbang, di dalam hutan yang lebat dan gelap, sekumpulan monster mulai bergerak mengarah ke wilayah kota kecil. Sebelum mereka berhasil menembus batas itu, Master Ruan Qiong yang tinggal di tempat pandai besi dengan kekuatannya yang luar biasa, ia melancarkan serangan keras kepada para monster dan memberi peringatan tegas. Dengan suara keras, Master Ruan menyatakan bahwa kini dialah pemimpin baru kota kecil, menggantikan Qi Jingchun yang telah tiada. Siapapun yang berani melanggar batas akan dibinasakan tanpa ampun. Sementara itu, Chen Ping'an menjalani harinya seperti biasa. Saat sedang berjalan di jalanan kota, dia melihat sekelompok warga sedang mengumpulkan kayu dari pohon besar yang tumbang. Pohon itu tumbang tepat setelah kepergian Qi Jingchun. Di tengah keramaian, Chen Ping'an melihat seorang anak perempuan kecil sedang berusaha membawa setumpuk kayu. Ia pun menghampiri anak itu dan mengajaknya berbicara. Dengan lembut, Chen Ping'an meminta bantuan si anak untuk memeriksa sekitar pohon tumbang itu. Jika ada daun hijau, tolong disimpan. Sebagai gantinya, ia akan membantu anak itu membawa kayu pulang ke rumah, dan anak itu pun setuju. Di sisi lain, Tuan Yang, salah satu master di kota kecil, duduk termenung. Ia masih memikirkan pengorbanan Qi Jingchun. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah Qi Jingchun tidak menyesal telah menyerahkan segalanya demi kota kecil ini dan penduduk kota. Saat Tuan Yang masih larut dalam pikirannya, datang seorang kultivator asing. Ia meminta izin dengan sopan untuk membangun sebuah akademi baru di Gunung Pingyun yang terletak di wilayah kota kecil. Sebelum membangun, ia merasa harus memberitahu Tuan Yang sebagai bentuk penghormatan. Meski belum mendapatkan jawaban, sang kultivator meninggalkan pesan. Jika suatu saat Tuan Yang merasa hal itu memungkinkan, cukup kirimkan pesan melalui Cui Ming Huang untuk Akademi Guanhu. Setelah itu, ia pun pergi dengan tenang. Kembali ke tempat pandai besi, Chen Ping'an datang untuk menemui Ning Yao. Tapi sesampainya di sana, anak perempuan Master Ruan menyampaikan bahwa Ning Yao telah pergi. Semalam Ning Yao menerima surat dari Gunung Daosuan, dan pagi harinya, ia berangkat tanpa banyak bicara. Saat kembali dan melintasi jembatan, Chen Ping'an diam sejenak. Ingatannya kembali pada momen kebersamaannya dengan Ning Yao di tempat itu. Tapi, tiba-tiba ia mengalami semacam ilusi. Roh pedang yang menjaga jembatan muncul di hadapannya. Roh pedang itu mengatakan bahwa Qi Jingchun adalah seorang cendekiawan yang kecewa terhadap dunia ini. Setelah menyampaikan itu, roh pedang menghilang begitu saja, dan Chen Ping'an pun tersadar kembali. Tak lama kemudian, anak perempuan Master Ruan datang menghampiri. Ia menyampaikan pesan yang sebelumnya lupa ia katakan. Ayahnya, Master Ruan, berpesan agar Chen Ping'an tetap bekerja tenang di tempat pandai besi. Mungkin nanti tenaganya akan dibutuhkan untuk menempa besi. Chen Ping'an mengangguk dan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan itu. Di sisi lain, Master Ruan tengah berbincang dengan seseorang. Tapi, dari kejauhan ia mendengar suara beberapa kultivator yang sedang bergosip. Mereka membicarakan peraturan baru yang dibuat Master Ruan sebagai pemimpin kota kecil, bahwa dalam 100 tahun ke depan,
siapapun yang melanggar akan dihukum mati tanpa ampun. Salah satu kultivator menanggapinya dengan meremehkan. Ia berkata, "Kita ini bukan manusia biasa. Lagi pula, ini wilayah dinasti Li. Apa mereka berani melawan?" Ucapan itu membuat Master Luan naik darah. Ia langsung mendatangi kelompok itu dan tanpa basa-basi, menghantam si kultivator sombong dengan palu penempanya. Tubuh sang kultivator terlempar jauh, yang lainnya langsung ketakutan dan melarikan diri. Master Luan berkata dengan tegas bahwa meskipun Qi Jingchun telah tiada, bukan berarti mereka bisa berbuat sesuka hati di kota kecil ini. Sementara itu, Chen Pingan sedang berjalan pulang. Di tengah jalan, ia bertemu kembali dengan anak kecil perempuan tadi. Anak itu menyerahkan daun hijau yang sebelumnya diminta. Chen Pingan menerimanya dengan senyum hangat. Tiba-tiba, langit kota kecil dipenuhi cahaya pedang terbang. Beberapa kultivator melintas di udara, menarik perhatian para warga. Mereka semua melihat ke atas langit, kagum sekaligus bingung melihat pemandangan luar biasa itu. Chen Pingan juga menatap ke atas, dan saat itulah sebuah pedang terbang berhenti tepat di hadapannya. Di atas pedang itu berdiri Ning Yao. Chen Pingan terkejut dan senang melihatnya kembali. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Ning Yao tersenyum dan berkata pelan, "Aku hanya ingin bilang selamat tinggal." Setelah itu, Ning Yao kembali terbang, meninggalkan Chen Pingan yang berdiri diam, menatap langit dengan tatapan yang sulit dijelaskan antara sedih dan bersyukur. Oke guys, cerita ini belum berakhir. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan.